Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Sebelum memulainya, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian bisa buka buku tema 5H. Udah siap belajar ya? Nah, berarti buka bukunya. Kita masuk ke pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Yuk simak bersama, semoga ilmunya bermanfaat. Materi pembelajaran itu ada 4 mata pelajaran, yaitu ada mapel IPS, materinya jenis kegiatan ekonomi, ada PPKN, sikap menghargai pekerjaan seseorang, bahasa Indonesia, kalimat majemuk, IPA, mencegah bencana alam. Oke, ada percakapan di sini. Temannya bertanya, bisakah kamu menjelaskan jenis kondisi ekonomi? Lalu dijawab oleh temannya, baik, saya akan jelaskan. Ini adalah proses produksi. Pelaku disebut produsen. Nah, orang yang membuat kue ini adalah produsennya. Sedangkan lalu dijual, hasil dari kue ini dijual ke toko atau di mall atau di swalayan. Itu namanya distribusi. Orang yang menjual ini adalah pertama distributor. Lalu ada orang yang membelinya, ya. Nah, ini proses konsumsi. Orang yang memakan kue ini itu dinamakan konsumen. Udah paham sampai sini? Contoh sederhana dari perilaku ekonomi. Nah, ini tidak harus kue ya. Bisa saja sesuatu yang menghasilkan lalu dijualkan, itu apapun itu boleh dinamakan oleh kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu termasuk dari pekerjaan, tentunya setiap pekerjaan seseorang itu pasti berbeda-beda. Contoh sederhananya adalah pekerjaan orang tua kamu sama orang tua teman kamu itu pasti berbeda. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghargai pekerjaan itu? Pertama, kita harus saling membutuhkan ya. Sikap ini kita tidak bisa hidup sendiri. Sewaktu-waktu seseorang itu akan membutuhkan orang lain, ya. Contohnya misalnya si A itu bekerja sebagai seorang montir dan si B ini bekerja sebagai seorang dokter. Nah, yang menjadi montir ini kalau sakit pasti ke dokter kan? Nah, begitupun seorang dokter ketika mengendarai kendaraan tiba-tiba bannya kempes dan lain sebagainya, pasti membutuhkan seorang montir. Itu merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Lalu saling menguntungkan. Misalnya seperti ini, ya. Pekerjaan seorang petani sama apa contohnya? Sama guru contohnya ya. Nah, guru itu pasti membutuhkan beras. Nah, beras ini kan pasti dibuat oleh petani kan. Nah, nggak mungkin guru yang nggak ada skill atau nggak ada kemampuan untuk bertani itu bisa membuatnya. Maka guru membutuhkan petani. Begitupun petani pasti membutuhkan guru, karena sebelumnya petani itu belajar dari guru kehidupan atau belajar dari masyarakat dan sebagainya. Jadi proses belajar itu pasti membutuhkan seorang guru. Lalu ada saling mengisi.
Saling mengisi ini bisa jadi saling melengkapkan, ya. Misalnya pekerjaan apa nih yang saling mengisi? Oke, seperti ini. Dalam sekolah itu gurunya pasti berbeda-beda, ya kan? Ada guru agama, ada guru bahasa Arab, ada guru bahasa Inggris, TIK, tematik. Peran guru itu yang akan melengkapi satu sama lain dalam menyampaikan ilmu. Nah, itu yang saling mengisi, ya. Atau bisa jadi antara perawat sama dokter. Itu kan dua pekerjaan yang berbeda, ya. Nah, dokter itu pasti membutuhkan perawat. Perawat udah pasti membutuhkan dokter. Jadi mereka saling melengkapi atau saling mengisi satu sama lain. Lalu saling menguatkan. Jadi ini saling menguatkan ini misalnya usaha roti ini lagi turun, ya. Lagi turun pendapatannya. Nah, bisa jadi rekan yang bekerja sama dengan roti ini membantu dalam menginvestasi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini saling menguatkan ini artinya dalam pekerjaan itu pasti ada pihak yang memotivasi kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita lebih baik atau lebih maju. Nah, itulah peran kita sebagai makhluk sosial, ya, dalam menghargai sikap kita dalam menghargai pekerjaan orang lain. Oke. Sekarang setelah kita membahas tentang pekerjaan, kita pun akan membahas tentang kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini penjelasannya kalimat yang hubungan antar unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Mau tahu perbedaannya? Yuk kita simak bersama di sini. Diketahui bahwa kalimat majemuk setara dibagi menjadi 3 macam. Pertama, menggunakan kata hubung, ya, yang bermakna penjumlahan. Kata hubungnya lalu dan kemudian. Kedua, kalimat majemuk pemilihan dengan kata hubung atau. 3, kalimat majemuk pertentangan dengan kata hubung. Contohnya tetapi atau melainkan. Yang mana merupakan kalimat majemuk? Nah, ini yang ibu telah garis miring dan ibu tebalkan dan ibu kasih warna yang berbeda. Lalu dan kemudian atau tetapi melainkan. Oke? Sampai sini paham? Contohnya adalah pertama, aku belajar membaca dan menulis. Dan ini merupakan kalimat majemuk penjumlahan. Artinya ini tidak boleh hilang salah satunya, harus dua-duanya. Berarti harus membaca dan menulis, ya. Kedua, Sinta bingung mau belanja atau menabung. Atau ini merupakan contoh kalimat majemuk pemilihan. Artinya Sinta bisa belanja atau bisa menabung. Jadi Sinta bisa memilih mau belanja apa mau menabung. Oke, paham? Yang ketiga, Clara ingin menabung tetapi ada pengeluaran tambahan. Tetapi ini masuk di kalimat majemuk pertentangan, ya, artinya ada sedikit pertentangan. Dia ingin nabung tetapi uangnya dikeluarin. Nah, jadi dia nggak jadi nabung nih, gitu. Paham untuk contoh 3 kalimat ini? Nah, kalau udah paham, kita masuk ke permasalahan bencana alam. Sebelumnya kita telah mempelajari
tentang bencana alam, sekarang kita mengetahui apa solusi untuk pencegahannya. Di slide ini ada suatu peristiwa erosi. Ya, erosi itu masih ada yang ingat? Jadi erosi itu bablasnya tanah, ya. Nah, oleh air gitu. Jadi solusinya pertama, penanaman kembali pohon-pohon di lahan gundul. Kita melakukan proses reboisasi, pembuatan sengkedan atau terasering dan pada lahan yang miring ini. Ketiga, tidak melakukan penebangan liar di hutan. Keempat, membuat hutan lindung di lereng-lereng gunung, ya. Dan ini adalah banjir, sering sekali ya terjadi. Nah, untuk solusinya itu yang pertama, penanaman pohon atau penghijauan agar tanah menyerap air hujan. Kedua, pembuatan saluran air yang memadai sehingga air hujan dapat dialirkan dengan baik. Ketiga, tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air lainnya. Ini adalah abrasi, sama seperti erosi, ya. Kalau abrasi ini karena laut, air laut gitu, yang mengikis tanah, ya. Nah, solusinya penanaman pohon bakau, membuat tonggak atau tembok pemecah ombak di pantai. Oke, lanjut di masalah longsor. Longsor ini hampir sama seperti abrasi dan erosi. Bedanya kalau longsor ini di bawahnya biasanya ada lembah, ya. Penyebabnya karena ada lembah. Nah, solusinya ada pembuatan sengkedaan. Kedua, penanaman pohon di lahan miring. Ketiga, pembuatan tanggul di daerah yang rawan longsor. Yuk, latihan soal. Seperti biasa, setelah kita membahas tentang materi hari ini, kita menguji kemampuan kita, apakah kita memahami, yaitu dengan latihan soal. Soalnya ada 4. Pertama, tuliskan contoh kegiatan ekonomi, ya. Kalian udah paham ya, bisa kalian lihat lagi videonya kalau masih belum paham. Kedua, tuliskan contoh kalimat penjemput setara dengan bahasamu sendiri. Kalau bahasa di slide mungkin udah biasa, bahasa di internet juga sangat biasa, bahasa di buku pun udah biasa. Jadi kalian bikin bahasa dengan bahasa kalian sendiri, ya. Berarti tidak boleh sama. Ketiga, permasalahan banjir, erosi, abrasi, dan longsor. Bagaimana kamu menanggapinya? Ini kamu gunakan dengan bahasa kamu sendiri, yang nomor 3 ini ya. Dan nomor 4, bagaimana sikap kamu tentang perbedaan pekerjaan? Oke, 4 soal aja, dikerjakan di buku tulis, lalu kirim di Google Form. Semangat ya belajarnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.